Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di podcast Pojok Sekolah Semandu PST. Jadi saya di sini sudah bersama salah satu siswa SMA Negeri 2 Percut Saituan, sang juara nasional Abang Juan Leksi. Halo Bang Juan Leksi, selamat datang di podcast Pojok Sekolah. Nah, jadi Bang Juan Leksi ini adalah salah satu siswa SMA Negeri 2 Percut Saituan yang sangat berprestasi. Dan baru-baru ini Bang Juan juga sudah meraih juara tingkat nasional nih teman-teman. Nah, jadi sebelum kita bertanya-tanya nih tentang juaranya, saya mau tahu dulu nih, Juan Leksi. Leksi itu pasti teman-teman juga bertanya kan, Leksi itu apa sih sebenarnya? Itu marga atau gimana? Bisa Bang Juan jelaskan sedikit arti dari Leksi itu apa? Leksi itu sebenarnya Leksi itu ambilan dari marga orang tua saya. Orang tua saya tuh yang bapak ya, keturunan Tionghoa gitu. Jadi saya keturunan Tionghoa, ada nama marganya tuh SIE gitu kan. Yang nama saya di paling belakang itu Si gitu kan. Nah, jadi kata bapak itu marganya itu Si ditambah dengan Lex. Jadi Lex itu hanya tambahan gitu supaya keren gitu. Jadi keren. ya gitulah Juan Leksi gitu. Jadi Bang Juan ini tuh ada keturunan Tionghoanya gitu ya kan. Pantes hidungnya agak mancung, hitam-hitam manis gitu. Nah, terus Bang Juan ini tuh sukanya karate gitu. Abang karate itu terinspirasi dari siapa? Bukan terinspirasi, pertamanya itu karate mau masuk karate itu karena orang tua gitu. Orang tua ini nyuruh supaya nggak ada kegiatan di rumah gitu, supaya ada kegiatan di luar gitu kan. Jadi nggak main aja kerjanya gitu, supaya nggak, biar ada kesibukan lah. ya kesibukan, biar nggak mengikut dengan lingkungan yang nggak kurang sehat gitu, biar nggak terpengaruh. Jadi mulai ikut karate ini dari usia berapa tuh Bang? Dari kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD. Oh. Sekarang masih tetap karate? Ya, masih tetap lah, tiap hari lah. Di mana? Di mana karate? Di lokasinya di Pasar 9 Tembung. Nama perguruannya apa? Nama perguruannya Sindoka. Tempat latihannya namanya Dojo SR 2000. Jadi saat Abang latihan tuh pasti ada proses gitu kan. Nah, bagaimana tuh proses latihannya selama di Sindoka itu gitu? Kalau proses latihannya ya, dia di Sindoka itu tempat kami latihan tuh ada berbagai macam dia latihannya. Nanti ada yang khusus atlet, ada latihan reguler, ada latihan tambahan lagi. Tapi kalau saya ya bisa dibilang tiap hari latihannya di SR itu gitu, di tempat latihan. Tiap hari gitu ya. Ini kan Bang Juan juga udah banyak nih mengikuti berbagai ajang kompetisi lomba tingkat karate gitu kan. Kira-kira itu udah berapa kali ya Bang ngikutin lomba tersebut gitu? Nggak terhitung lah gitu. Oh, berarti udah banyak ya? Udah itu banyak. Boleh nggak disebutkan tuh secara singkat juara-juara apa aja yang udah pernah Bang raih gitu? Dulu pertama kali juara di ini Open Tebing Tinggi. Nah, Di itu tebing tinggi. ya itu hampir ya tingkat nasional juga, dari luar provinsi juga ikut ya kan. Ya di situ pertama kali juara 3. Alhamdulillah di situ juara 3. Nah, yang paling tinggi saya raih inilah yang terakhir kali kemarin O2SN SMA. Tingkat SMA tahun 2022 Jogja Karate. Tapi sebelum kita berbicara ke yang tingkat nasional yang baru-baru ini kan Abang udah banyak nih memakai medali-medali yang Abang dapat dari ajang. Boleh nggak spill sedikit aja gitu tentang ini medalinya dari mana gitu, terus Abang setelah mengikuti lomba apa aja? Ya, yang ini ditulis ini Open Karate USU International Cup. Nah, di sini saya alhamdulillah dapat juara 1. Nah, kemarin ya di sini pertandingan ini pertama kali juga saya ikut open kayak gitu yang tingkat internasional. Ada dari orang India gitu. Jumpa orang luar negeri gitu. Kalau yang ini kemarin tahun berapa ini ya? Tahun 2022. Ini di kejuaraan karate nasional Esa Unggul. Esa Unggul ini universitas yang adakan. Yang ketiga Open 3 festival. Alhamdulillah di sini saya juara 2 gitu. Kalau juara 1 saya dapat beasiswa dari universitas tersebut S1. Kalau yang ini kemarin barusan aja saya juara Piala Wali Kota Medan kemarin, juara 3. Ini
kemarin saya alhamdulillah di Universitas Pertahanan saya dapat juara 2. Nah, di sini katanya kemarin kan di sertifikatnya ada tanda tangan beberapa menteri gitu ya, seperti Menteri Pertahanan gitu, Pak Prabowo. Wah, berarti sangat berprestasi sekali ya teman-teman. Nah, jadi untuk abang nih setelah mengikuti lomba-lomba tersebut pasti menuju ke nasional gitu kan, nasional ini. Nah, di lomba nasional ini yang diadakan oleh Kemendikbud melalui Purpresnas, ini abang mendapat juara berapa gitu? Itulah yang terakhir kali tingkat nasional tuh O2SN SMA Karate. Di situ ya pertama ya provinsi dulu, tingkat provinsi alhamdulillah juara 1, maka itu lanjut ke nasional. Nah, alhamdulillah tahun ini ya di nasional juara 3 gitu. Sebelum-sebelumnya ya nggak dapat gitu, kalah di 64 besar, 32 besar gitu. Tapi baru kali ini bisa melaju Iya, baru sampai ke kali 3 ini. besar gitu ya. Itu bagaimana tuh Bang prosesnya untuk mencapai ke nasional itu bagaimana gitu? Ya banyak lah berbagai macam kendala ya. Pertama ya pas pembuatan video, tiba-tiba kadang nanti lagi pembuatan video hujan. Nah, hujan deras, otomatis suaranya itu Suara? terekam, Ya, dengar gitu ya. terekam di dalam kamera gitu. Karena kan buatnya itu di gor. Nah, jadi tiba-tiba pun ada kereta lewat dengan suaranya kuat kali, bisa masuk suaranya itu, jadi ngulang lagi. Jadi benar-benar harus sepi gitu ya tempatnya ya. Iya. Itu boleh diedit kan videonya tuh? Enggak, kalau videonya dia nggak boleh edit real dari awal sampai akhir. Dari awal perkenalan sampai pertunjukan katanya sampai akhirnya nggak boleh diedit gitu. Jadi bagaimana tuh saat pengumuman proses juaranya itu bagaimana? Bagaimana gitu rasanya gitu? Ya, kayak mana ya? Pas babak pertama ya setidaknya gini, lulus aja babak pertama ya Ya, udah hebat alhamdulillah lah gitu. gitu, alhamdulillah. Rupanya babak pertama lulus, alhamdulillah peringkat 3 apa 2 gitu kan. Ya itu setiap babak tuh dia diambil 4 peringkat gitu kan. Nah, alhamdulillah babak pertama peringkat 3, lanjut babak kedua peringkat 2 gitu ya. Peringkat 1. Nah, terus lanjut ke babak ketiganya, di situ saya peringkat 2. Kalau saya peringkat 1, alhamdulillah masuk ke final babak terakhirnya. Tapi di situ saya peringkat 2, jadi otomatis memperebut juara 3. Semifinal lah gitu ya. Nah, di situ saya berpikir gini ya, memperebut juara 3 lawan yang Jabar gitu kan, lawan Jabar saya itu kan. Ya itu kemarin Jabar itu ya berapa kali megang gitu juara 1 O2SN nasional gitu kan. Ya nggak kayak mana ya, agak pesimis juga gitu. Nah terus itu kan live itu, Purpresnas mengadakan live itu untuk pengumumannya. Ya di situ ya udah pas lagi posisi waktu belajar, ya letaklah HP-nya di laci gitu kan. Letak HP di laci sambil dengerin gurunya, baru tiba lagi pemutaran video saya gitu kan. Saya kasih ke kawan. Nggak berani lihat gitu. Nggak berani lihat. Suruh dia kalau udah keluar nilainya bilang kan gitu ya. Nah, rupanya tiba ada siap kayak gitu, belum keluar nilainya udah saya matikan HP-nya, saya keluar mau pulang gitu kan. Rupanya ditelepon sama mama kan, ditelepon kata alhamdulillah dapat juara 3. Terkejut di situ kan. Nah, di situ terharu lah kan, terharu. Padahal di situ mau izin pulang sama wali kelas sama Kepsek kebetulan lagi keluar dari ruangannya gitu kan. Oke, nggak apa-apa katanya. Terus alhamdulillah dengar kabar gitu langsung ya gimana nggak bisa nahan air mata karena terkejut gitu kan. Terharu gitu ya. Padahal di pikiran ya nggak mungkin gitu kan. Juara 3 terus langsung kabarin wali kelas, kabarin Kepsek ya, nangislah di situ saya kan, baru foto sama Kepsek. Nah, habis itu saya pulang karena saya sakit mau lanjut pertandingannya gitu. Ada pertandingan prapor kemarin dulu. Itulah prosesnya. Jadi abang ini kan udah kelas 12 nih, ya kan? Pasti ada nggak tuh kira-kira bibit-bibit dari adik-adik di SMA Negeri 2 ini yang memiliki bakat seperti abang, nanti kedepannya bakal menjadi bibit abang kedepannya gitu? Oh, kalau karate ya, kalau di Semandu ini kemarin saya pernah ikut pertandingan, jumpa sama anak Semandu, anak-anak kelas 10, siswa kelas 10 kan. Jadi di situ saya lihat permainannya lumayan juga. Jadi saya harap ya dia bisa gantikan saya lebih bagus lagi. Kalau bisa ya juara 1 nasional, jangan juara 2 atau juara 3, kalau bisa terbaik gitu kan. Berarti ada lah beberapa yang ini. Gitu. Jadi kesan dan pesannya nih apa nih buat kami di Banjuan? Abang nih kan salah satu murid yang berprestasi juga nih. Jadi kesan dan pesannya untuk adik-adiknya apa nih? Yang pertama itu
ya gini, kalau di masa SMA itu ya isi waktu luangmu dengan kegiatan. Nah, jangan hanya bermain-main gitu kan. Ya misalnya ada bakat kan di bidang salah satu bidang, teruskan itu aja bidangnya di situ. Jangan Fokus gitu ya fokus saja ke situ, jangan berbagai macam bidang yang diambil, cukup satu fokus. Nah, kalaupun sudah fokus, namanya mau mencapai prestasi ya harus ada latihan keras gitu. Jangan nanti kayak mana ya dibilang, dia ada bakat di situ tapi malas. Nah, jangan Berarti kayak harus gitulah. terus diasah Terus gitu diasah ya. gitu. Ya untuk bagi siswa juga yang ada bakat lainnya, yang nggak hanya karate ya. Saya tahu kan anak Semandu juga ada siswa-siswa Semandu yang kelas 10 bakat-bakatnya bagus di bidang lain, misalnya di bidang pengetahuan gitu kan. Ya itu harus diasah gitu. Kayak sekolah kita kan pernah mengadakan ini perlombaan-perlombaan tentang apa O2SN, OSN gitu kan. Nah, ya saya berharap bisa mengasah ini kemampuan adik-adik kelas nanti gitu kan, bisa meneruskan prestasi gitu kan. Ya pesan saya bagi mereka ya tetap semangat, ya tetap latihan, tetap mengasah kemampuan mereka gitu. Jangan putus asa, karena saya kemarin itu memang sempat putus asa dari 2020, 2021, 2022. Pertama 2020 2021 saya nasional kalah ya, nggak berharap gitu di 2020 ini terakhir kali saya ikut O2SN gitu ya, nggak berharap menang gitu kan. Ya nggak nyangka gitu kan. Yang penting kita tetap berusaha aja terus, jangan pernah pesimis gitu. Jadi ini buat teman-teman nih, di mana ada niat pasti di situ ada jalannya. Betul. Kalau emang kita udah niat tuh apa aja pasti bisa tuh kita laluin semua. Jadi buat teman-teman jangan pantang menyerah, terus raih terus asah terus bakatmu, asah terus kemampuanmu agar apa yang engkau cita-citakan itu dapat tercapai buat kedepannya. Jadi sekian perbincangan kami dengan Bang Juan. Untuk Bang Juan terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.